panitia kita bertanya tentang hadis dalam arba'in. Arba' artinya 4, arba'in artinya 40. Ada 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Nanti Bapak Ibu bisa download di internet Arba'in Nawawi. Pelajaran yang paling pertama kalau mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Di situ ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya di situ jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wah, saya nggak mau Pak Ustadz, teman saya menjaga hukum-hukum Allah hidupnya susah. Teman saya yang satu lagi nggak menjaga hukum Allah hidupnya kaya raya, bergelimang harta. Maka sesungguhnya yang dimaksud menurut pandangan Allah. Untuk apa dia banyak tapi tidak ada berkah. Yang kita mau adalah banyak dan berkah. Andai pun tidak banyak, sedikit tapi barokah. Berapa banyak orang mewariskan banyak sekali tapi justru anak cucunya berdarah-darah, bersimbah darah, bertumpah darah, putus silaturahim dan seterusnya. Jadi jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Dari mulai bangun tidur kita jaga sunnah-sunnahnya, sampai kita bekerja kita jaga halal haramnya, bersama istri, anak-anak, tetangga dan keluarga kita jaga aturan-aturannya. Kalau kita mencari nafkah kita jaga halal haramnya. Yahfazka, insyaallah Allah akan menjagamu. Itu diantara pesan Nabi kepada Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Langsung Pak. Langsung saja beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya sholatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustadz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Tidak hafal, tidak usah baca, rukuk saja tanpa membaca. Tapi ada tumak ninah. Tumak ninah berhenti sejenak seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Nabi. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua, orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak baca, banyak-banyak baca. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak baca. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat, pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau, alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika kalau dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh, sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang nggak sholat ini, supaya dia dinasehati. Jadi dialog, bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya lisannya lisan orang lain, tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu jangan lupa doa, bapak juga demikian. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gim, para asatis kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Jadi usahanya macam-macam. Ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan, menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis dalam Islam salah satu pihak murtad itu otomatis putus. Tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Namanya fasah. Kalau dalam hukum Islam namanya fasah, pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun, itu masih belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nantilah mah, kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah, kata dia. Dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar karena sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf pak, saya tidak bisa. Itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan.
Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja lah Pak Ustaz. Nggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini nggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita, yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Na'udzubillah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini, karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya, ini biasanya orang yang semakin ngaji, jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini biasanya langsung cash and carry, ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini Ibu Bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul. Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian-perjanjian kredit dengan bank umum termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, 2 orang. Wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum, mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampaknya. Akilahu, yang memakannya, ya saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan, atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, nggak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini 2, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal pulang dulu kuliah tahun 2008 pulang sampai 2009 sampai 2021. Kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil kalau kecil tak saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional, saya tetap datang. Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undangan. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Nggak pernah saya bilang haram, saya nggak datang. Nggak. Kalau kita bilang haram nggak datang, gimana kita mau menjelaskan?
Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa itu Ustaz Somad ceramah di tempat kami, dia bilang haram, pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun 2 kali. Kalau dulu tiap bulan. Nah, udah menjelaskan itu. Nah, ini jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal. Karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah, akadnya kafalah. Jadi pokoknya Bapak Ibu tidak usah tanya-tanya ini gimana proses, asal kata dia bank syariah, udah. Nggak usah perlu tahu detailnya, nggak usah. Yang penting asal bank syariah, ada di situ Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, udah. Adapun masalah hukum jelimetnya ribet, itu susah, itu berat, biar aku aja. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya bisa, waktunya juga sudah mulai habis. Mudah-mudahan, tapi yakin saya sana di kapan-kapan kita. Amin. Satu sedikit innamal amru wa innamal itu lima orang kaya sudah tidak Allah Rasulih khairul Rasulih itu satu yang juga kita niatnya dari ke kantor ya ibadah Bismillah pakai kaki kanan dulu, naik mobil buka pintu kaki kanan lagi. Tapi begitu di kantor tadi seperti yang teman Pak, ini transaksinya angkanya dikecilin ya Pak, supaya kita tidak terlalu berat dari pajak. Loh kenapa? Karena biaya pajak juga pakai korupsi. Korupsi kan adalah dengan kita, tapi kita nggak mampu Pak mohon peringatannya sendiri. Nah, ada juga kejadian yang pertama kita harus melaksanakan profesi kita secara profesional. Yang kedua, di sisi lain kita mau menolong, tetapi ya jujur, kira-kira jadi banyak. Ya. Apakah karena negara tidak adil lalu kita boleh nyuri listrik? Itu kan logika berpikir timbal balik. Karena negara tidak adil, maka kalau begitu listrik dan airnya boleh saya ambil. Itu namanya mengambil kesimpulan sendiri, mentang-mentang sudah dapat lisensi dari pemerintah. Jadi saya diminta oleh PLN untuk menyampaikan fatwa haram nyuri listrik di Ikatan Dai. Listrik itu milik orang banyak, milik umat se-Indonesia. Jadi kalau kita curi listrik itu, kita bukan mengambil milik negara. Karena pemerintah itu hanya penyelenggara yang dipilih oleh orang banyak. Orang satu Indonesia ini memilih beberapa orang, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur. Yang dipilih itu dari mulai kades, karena lurah diangkat oleh bupati, kades, bupati, wali kota, gubernur, presiden, legislatif. Mereka ini adalah diangkat oleh orang se-Indonesia, menyepakati undang-undang zakat, pajak, bahwa pajaknya keluar sekian. Jadi sesungguhnya kalau kita curangi pajak, kita bukan curang pada negara, tapi kita curang kepada orang se-Indonesia. Bahwa ada orang negara, pejabat yang korupsi pajak, lalu kita sakit hati, maka perbuatan dia itu tidak melegitimasi menjadi pembenaran terhadap perbuatan kita. Begitu cara berpikir logika yang saya sampaikan tentang listrik, PDAM, perusahaan air minum daerah, begitu juga tentang pajak. Tapi pendapat saya ini boleh dikonfrontir dengan pendapat lain. Mungkin ada ustadz lain yang pakai beberapa mazhab. Oh, menurut mazhab saya boleh pendapat dia, boleh tinggalkan pendapat saya. Tapi saya
tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya sampai katakan boleh, lalu kemudian bapak ibu lakukan dan beri makan anak istri, sampai orang sekeliling orang tua juga makan itu, dan nanti ketika kita dihisab di akhirat ditanya, kamu notaris? Iya. Kamu khianati dulu uang se-Indonesia ini pajak? Betul. Kenapa kamu lakukan? Karena ceramah Abdul Somad. Kena saya. Sudahlah amal saya tak banyak, hisabnya lama. Masuk saya ke neraka jahanam, bergabung dengan pejabat-pejabat itu. Kata mereka, loh Ustadz di sini juga. Kami sangka Ustadz masuk surga. Kok Ustadz masuk sini juga? Itulah gara-gara ceramahku di Akta Notaris kemarin. Ini ujian tingkat 3 ini hanya orang-orang yang pendidikannya berkualitas. Ujian nomor 3 ini tidak akan dialami oleh orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tidak akan. Jadi semakin tinggi level pendidikan. Apakah kalau jadi ustadz ujian nomor 3 ini tidak ada? Oh ada, banyak sekali. Jangan bapak ibu sangka kalau jadi ustadz ujian level 3 ini tidak ada. Banyak. Ada orang mengirimkan duit 1 tas, tak saya buka, karena kalau saya buka pasti hati saya berkata ambil aja setengah, keluarkan 2,5%. Ada orang mengirimkan mobil, tak saya ambil. Ustadz ini mobilnya sudah di jalan, nanti kalau udah sampai saya kirimkan ke panti asuhan insyaallah. Oh kalau gitu batal Pak Ustadz? Ya terserah, dibatalkan ya. Karena kalau sudah sampai di rumah apalagi foto, saya kan manusia, saya bukan malaikat. Nah jadi angin kencang itu saya mau sampaikan bukan ke bapak ibu saja, saya pun juga mengalami ujian yang di level 3. Hanya saja mungkin bapak ibu tiap hari, saya sekali-sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat di terpa level 3 ini insyaallah. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah jam 5 kurang 10 di Pekanbaru, Riau, kampung saya. Azannya 10 menit lagi baru sholat subuh. Kita di Makassar sudah selesai sholat subuh, bahkan sudah mulai tausiah. Jadi kalau mati kita hari ini, insya Allah kita lebih dulu masuk surga. Begitulah keutamaan kita berada di belahan timur bumi, lebih dulu dapat cahaya matahari, lebih dulu didoakan malaikat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah untuk umatku ini pada waktu paling awal, paling subuh. Siapa yang bangunnya lebih awal, ibadahnya lebih awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Amin. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau orang di Makassar tidak sholat subuh, dialah orang paling duluan yang telinganya dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak sholat subuh, bala syaitanu fi udhunaihi, dalam satu riwayat fi uzunihi, setan kencing di telinganya. Tapi karena Allah masih sayang, tidak kelihatan. Andai kelihatan, tertulis di telinganya toilet, WC. Sedangkan toilet, WC saja orang merasa jijik, kotor, bau, najis, tempat setan. Makanya sebelum masuk ke dalam baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Toilet, WC. Bayangkan tertulis di situ toilet setan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh. Saya sudah bolak-balik ke Makassar. Sahabat saya menghitung ini yang kelima kali sejak tahun 2017. Sekarang 2021.
Jadi saya pikir ini paling sholat subuh ini ya sekitar 3 soft lah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, pintu terkunci. Tapi insya Allah semuanya protokol kesehatan, pakai masker. Ustadz aja nggak pakai masker. Ada nih, saya pegang dari tadi. Kalau saya pakai masker nanti tidak jelas suaranya. Pulang selesai ke rumah ditanya jamaah, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Seperti kumur-kumur saja dia ku dengar. Itulah maka saya buka ini. Tapi insya Allah selesai tausiah ini dipakai lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, tokoh masyarakat, bapak-bapak TNI, Polri, saudara-saudaraku dari Banser, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ridwan punya ibu namanya almarhumah Hajah Syarifah Almiah, punya ayah namanya Syekh Abdul Hamid, pendiri masjid ini namanya Abdul Wahab, yang ceramah namanya Abdul Somad. Kebetulan Abdul itu artinya hamba, Hamid maha terpuji Allah, Wahab hamba memberi Allah, Somad tempat bergantung. Dulu waktu saya masih kecil saya buka juz amma terjemahan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita anak kecil nggak ngerti, nggak paham. Mak, ya apa maksudnya aku kok jadi tempat bergantung? Bukan kau. As-somad itu Allah, sedangkan engkau adalah abdu, hambanya. Jadi kita dalam hidup ini menghambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri pada jabatan, karena jabatan akan berakhir. Jangan hambakan diri kepada harta, karena harta akan binasa. Jangan hambakan diri kepada teman. Hari ini jadi teman, besok berubah menjadi lawan. Kita ceritakan semua kekurangan, aib, cacat kita. Besok dia bukakan ke khalayak orang ramai. Maka jadikanlah diri hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Somad. Itu doa. Nama itu doa. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Termasuklah nama masjid. Masjid apa? Saya ingat, cuma nanya aja. Babus salam, bab pintu, salam keselamatan. Babus salam, siapa yang hatinya tidak damai, siapa yang pikirannya kacau, maka masuklah ke babus salam. Pintu keselamatan itu di sini. Dan kita ingin bertempat tinggal di negeri yang penuh dengan keselamatan. Makanya doa kita tadi, wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Tempat itu bernama Darussalam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Keselamatan datang dari engkau, wa minkas salam. Akan kembali kepada engkau, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian dan keselamatan, ketenangan, ketentraman. Fahayyina rabbana bisalam. Orang Islam itu yang keluar dari mulutnya salam. Siapa itu orang Islam? Muslim namanya. Sifatnya salam, omongannya salam, kata-katanya salam. Ustadz ngomong salam di masjid babus salam, katanya orang Islam itu selamat. Tapi kenapa Ustadz ceramah di Makassar mesti dikawal-kawal? Orang Makassar ini cinta kepada Ustadz. Saking cintanya mereka, orang cinta itu tuli buta. Bukan kata saya. Al-hubbu, cinta, yu'mi, buta, wa yusim, tidak dapat mendengar. Saking cintanya mereka ke Ustadz Abdul Somad, kalau tidak dikawal, ditariknya tangan Ustadz Somad ini bisa putus.
Nah itulah, mana tahu nanti ketika melihat ceramah ini, dilihat ada yang komen nanti di YouTube, oh Makassar sedang tidak aman, Ustadz Somad dikawal. Makassar aman, tentram, damai, amin. Tapi mereka amat sangat cinta, amat sangat rindu. Saya terakhir datang ke Makassar setahun yang lalu, Oktober, dan hari ini bulan November, jadi lebih kurang setahun bersama kita di Makassar, bersama pula kita nanti di surga jannatul firdaus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, suara saya tak sama dengan imam tadi. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Lam di pangkal, nun di ujung. Menurut tata bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya grammar, bahasa Arabnya nahu. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya, kata dia, kenapa hidup saya ini penuh dengan ujian Pak Ustadz? Karena kau hidup. Kapan berakhirnya Pak Ustadz? Tunggu mati. Karena Allah berjanji, walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Begitu roh berjumpa dengan jasad, ujian pun datang. Itulah mengapa anak-anak lahir itu menangis. Kenapa? Ujian pertama, pusatnya perutnya ditusuk oleh setan. Itulah mengapa anak kecil itu didoakan, ya Rasulullah, doakanlah anakku ya Rasulullah. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Kalau hafal doanya, kalau tidak hafal jadi tanya orang, apa yang kau bacakan tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kata Ustaz Somad kemarin ada doa khusus, sama isinya minta perlindungan kepada Allah. Kita kalau mau datang kepada suatu tempat tidak tahu, maka minta berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada satupun yang dapat merusak, mengganggu, mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Begitu saya sebut fis sama, langsung kelihatan bidadari-bidadari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian pasti datang. Ujian apa yang pertama? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujian yang pertama adalah khauf. Orang Arab menyebutnya khauf, la takhaf, takut. Ujian yang pertama adalah takut. Saya merasakan itu dari mulai kecil dulu takut. Waktu SD takut nggak lulus, tidak masuk SMP. Takut tidak lulus SMP negeri, diterima di swasta. Takut juga bayarannya mahal. Setelah SMP takut tidak lulus SMA. Habis SMA takut tidak lulus, nanti tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja. Sudah tamat kuliah, takut tidak lulus, tidak bisa S2. Setelah dapat ijazah, takut tidak kerja. Setelah kerja, takut tidak naik pangkat. Takut sampai tidak makan. Manusia ketakutan luar biasa. Setelah kerja takut tidak nikah. Setelah nikah takut nggak punya anak. Setelah punya anak, orang akan terus bertanya, sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, tapi perempuan. Takut tidak punya anak laki-laki. Jadi ada orang mengatakan, sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang sulit itu adalah menjawab pertanyaan orang. Sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang susah itu adalah kalau kita terlalu memikirkan omongan orang. Makanya yang paling enak itu orang gila. Karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan orang. Tapi jangan gara-gara ini semuanya mau gila. Ketakutan yang berlebihan tentang hidup membuat kita down, kehilangan semangat, imunnya turun. Kalau imunnya turun, COVID-nya kuat, maka banyak orang sehat menjadi drop, menjadi depresi, menjadi stres, menjadi susah hati, menjadi gundah gulana, menjadi galau gara-gara terlalu banyak memikirkan sesuatu. Drop, down,
Vitamin tidak bisa mengangkat imunnya naik ke atas. Maka yang imunnya tetap kuat itu orang gila. Orang gila itu imunnya kuat. Kenapa? Karena dia terus bersemangat tanpa memikirkan orang lain. Orang Islam tidak disuruh untuk gila, karena kedatangan Islam menjaga akal. Maka semua yang merusak akal haram hukumnya. Ganja haram, khamar haram, sabu haram. Kenapa? Merusak akal. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak muda kita selamat dari yang merusaknya. Ini kalau diperiksa, diadakan survei, diundang lembaga survei Indonesia, dapat dipastikan yang hadir sholat subuh ini kebanyakan anak muda. Ustaz kok tahu? Ya secara umum aja kita lihat, muda. Tapi tua Pak Ustaz, semangatnya muda. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang ikut bukan anak muda semua, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Lebih baik anak muda terjebak dalam tubuh orang tua daripada anak muda, casingnya muda, wajahnya muda tapi isinya orang jompo. Bisa datang sholat subuh berjamaah padahal orang lain lelap tidur ngorok, itu merupakan semangatnya muda. Bangun datang berjamaah ke masjid. Umur berapa Pak? 71, rasa 17. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Datang ke masjid. Kadang saya pun lemah. Kemarin tabligh akbar jauh, nun di tepi laut sana. Nama daerahnya Bulukumba. Naik mobil, lama juga sampai. Bangun tidur, belum juga sampai. Sampai ke Makassar tadi malam, berjumpa lagi dengan jamaah. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai. Kira-kira Ustaz Somad besok masih bisa nggak ini pengajian? Kita lihat besok. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semangat. Kenapa? Karena jamaah mendoakan. Saya yakin dan percaya ini jamaah mendoakan. Tadi malam jamaah bangun sholat tahajud. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad, biar supaya dia datang berjumpa kami pada subuh ini. Jadi kita jangan, banyak orang bertanya ke saya, Ustaz sehat minum apa? Minum air putih. Makan apa? Konro. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz sehat? Yang membuat saya sehat adalah didoakan orang banyak. Ini nanti pulang ke Jakarta transit, dari Jakarta terbang lagi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, acara besok dari mulai khutbah Jumat, pembekalan mahasiswa Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir, lalu kemudian pembagian sembako beras kepada fakir miskin dan duafa, lalu kemudian kajian malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, sampai lupa entah mana-mana jadwal. Sampai kapan lah ini Pak Ustadz? Berhenti pengajian ini sampai ruh keluar dari jasad dalam keadaan husnul khatimah. Ini banyak orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga Jannatul Firdaus. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman. Dia terus beraktivitas. Bapak-bapak polisi, TNI, mereka tidak pernah istirahat. Bahwa mereka pensiun itu berhenti dari jabatan kepegawaian, pengabdian ke negara. Adapun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya ruh keluar dari jasad dalam keadaan tersenyum, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah meridaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang paling indah, paling tinggi, paling mantap, paling bagus, namanya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Pedagang takut rugi. Anak sekolah takut sama guru. Ibu guru takut sama wali kelas. Wali kelas takut sama wali murid. Wali kelas
takut sama kepala sekolah. Kepala sekolah takut sama kepala dinas. Kepala dinas takut sama kanwil. Kanwil takut sama menteri. Menteri takut kena reshuffle. Tidak ada manusia ini yang bebas dari rasa takut, datang cemas. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu besar. Dunia yang sebesar ini dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang cuman sebesar ini. Saya cuma mau memperlihatkan rambut saya masih. Dunia yang sebesar ini mau dimasukkan ke dalam kepala yang sebesar ini, pecah pembuluh darah, bam, mati. Tidak langsung mati, setengah mati. Jadi hidup ini kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini tidak ribet, tidak sesulit yang kau duga. Kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, hidup memang berat. Yang ringan itu apa? Yang ringan hidup ini, yang ringan itu kapas. Yang namanya hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang jangan salah menjalani hidup. Besar masalah saya Pak Ustadz, Allah mengadu paling besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz pegang ini handphone semuanya? Baju saya nggak punya kantong. Dikasih orang baju, tak ada kantongnya. Ini kalau dipikirkan jadi masalah juga ya. Tapi tak usah terlalu dipikirkan. Ini perlu saya jelaskan. Mana tahu nanti ada orang, apa itu Ustadz Somad? Ceramah, katanya Ustadz mesti sederhana, tapi dari tadi nunjukkan handphonenya. Enggak, biar kau tahu, aku juga punya penderitaan. Apa penderitaanmu? Bajuku tak ada kantongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan masalah. Masalah kecil kalau dibicarakan, kalau diungkit-ungkit, kalau diungkapkan menjadi besar. Hidup ini bagaimana masalah besar menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Karena kalau mau dicari-cari, semua masalah. Panitia pun merasa bermasalah. Kenapa? Tadi udah dikasih mimbar, minta kursi. Sudah dikasih kursi, meja tak ada. Tapi ini bukan masalah. Ini tidak masalah. Nah, maka kita hidup ini jangan terlampau takut, jangan terlampau cemas. Serahkan hidupmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar itu Allah. Masalahmu itu kecil, tak ada apa-apanya. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Cuci tanganmu pakai hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker, serahkan pada Allah. Karena kalau kau pikirkan, kau pejamkan mata, tiba-tiba nampak seperti rambutan, itulah COVID. Jangan-jangan dia sudah datang ke tangan saya, jangan-jangan dia sudah. Saya naik pesawat, ketemu bapak-bapak di sebelah saya, dikeluarkannya tisu basah. Dikasihnya saya tisu basah. Saya tisu basah saya pakai untuk tangan saya. Tiba-tiba dilapnya semua kursi-kursi, tang-tang semua. Saya jadi takut pula jadinya. Kita hanya berusaha. Setelah berusaha semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha. Setelah pakai helm, yakinkan ada SIM masih hidup, STNK, BPKB, bayar pajak sudah siap, bunyi helm, klik, baru jalan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Itu ajaran Islam. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru la haula. Ini anak muda nggak pakai helm, nggak bawa SIM, tangkap sama polisi. Kenapa kau begini? La haula illa billah. Ini bukan ajaran Islam. Saya tidak ingin kajian saya ini dipotong-potong lalu orang mengatakan ini Abdul Somad mengajarkan kepasrahan, umat Islam akan mundur gara-gara la haula wala quwata illa billah. Tidak benar. Apalagi nanti ibu membangunkan suaminya, apa? Ayo kita kerja mencari nafkah. Begitu dia bangun, la haula illa billah. Serahkan aja pada Allah. Anak kita belum bayar uang sekolah, serahkan pada Allah.
Bagaimana sewa rumah kita? Serahkan pada Allah. Jangan terlalu takut pada hidup. Dari mana abang dapat ceramah Ustaz Somad? Menyesatkan Abdul Somad. Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Datang pengajian, sendalnya dipegang, dimasukkan ke plastik, dikunci. Mana ada orang ngunci sendal Pak Ustaz? Ada dulu waktu kami di pesantren. Digembok itu sendal, hilang juga. Kita sudah berusaha husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ajaran Islam. Kalau direnungkan, dipikirkan, menenangkan hati yang galau gundah gulana, insya Allah. Banyak orang mengatakan ajaran Islam ini membuat kita kepasrahan, membuat kita mundur. Islamnya tidak mundur, kamu yang tidak benar. Kita pahamkan, makanya kita ngaji subuh ini. Oh, kalau begitu Ustadz Somad paling benar. Banyak guru ulama-ulama kita paling benar. Abdul Somad hanya menyampaikan apa yang pernah dia terima dari guru-gurunya dulu yang dibacakan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Orang kalau terlalu ketakutan, gula darahnya naik, jantung koronernya naik, diabetesnya naik. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Yang lain naik semuanya. Saya ke rumah sakit ketemu dengan kawan saya, dulu sama-sama mengajar, dosen di UIN. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Ustaz Somad sehat. Sehat. Bapak sehat? Sehat. Kenapa kita di rumah sakit? Mertua saya Pak Ustadz. Oh, kenapa mertua Bapak? Kemarin dia periksa, kakinya sakit. Terus lalu dikasih tahu, kaki ibu sakit, ini nanti kaki ibu akan diamputasi, ini nanti akan dipotong. Akhirnya dia ketakutan, jantungnya kumat, darahnya kumat, gara-gara ketakutan yang berlebihan. Jadi kita takut boleh, tapi ketakutan yang berlebihan, takutmu mesti kau habiskan untuk Allah. Kalau dunia ini terlalu besar, maka Allah nanti kecil. Maka kau besarkan Allah supaya dunia ini kecil di pelupuk matamu. Dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk. Satu ekor nyamuk, ambil sayapnya sebelah, itulah dunia. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, jamaah kita yang sombong, yang angkuh, ambil nyamuk, ambil sayap setengah, tunjukkan sama dia. Mobil kau yang mewah, rumah kau yang besar, tak sampai setengah sayap nyamuk. Habis itu dia pun mengamuk. Apa yang mau disombongkan? Kalau jabatanmu tinggi, hartamu banyak, kau terkenal, itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau kau sakit, kalau kau susah, kau stres, kau depresi, penderitaanmu pun itu tidak besar, karena itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh dibuat untuk update status pagi ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hidup ini berat, hidup ini sulit. Kau katakan hidup ini berat? Iya, hidup ini berat, biar aku aja. Lalu aku, matilah kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang di belakang itu juga sedang diuji. Kenapa? Karena adik-adik berdiri. Adik-adik duduk supaya mereka tidak, walaupun saya paham mereka termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Kalian berdiri menengok dia, sabar aja. Tapi kata dia, awas kau keluar nanti, tengok. Semua hati kita sudah ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya tunduk itu, nama kata bahasa Arabnya aslama yuslimu. Aslamtu wajhiya lillah. Aku tundukkan wajahku, hatiku, jiwaku, pikiranku, qalbuku kepada Engkau ya Allah. Maka tadi kita katakan dalam salat, hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Penyerahan yang utuh kepada Allah. Sebelum salam kita berserah lagi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Penyerahan kepada Allah. Makanya orang kalau sudah selesai sholat, dia fresh, dia segar. Tapi Pak Ustadz, saudara saya nggak bisa sholat. Kenapa dia nggak bisa sholat?
Dia sedang berada di ruang ICU, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Terbujur kaku. Jangan risau. Masuklah ke ruang ICU, tanyakan dia, kau masih bisa sholat? Meleleh air matanya, aku tidak bisa sholat. Tapi istrinya sabar. Abang sabar ya bang, ini nggak lama, insya Allah 3 hari lagi selesai nih bang. Abang sabar. Istri solihah, masya Allah. Ad-dunya mata, dunia ini penuh dengan kenikmatan. Wa khairu mata'iha, seindah-indah kenikmatan al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Siapa itu perempuan yang solihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Tapi aku nggak bisa wudu. Tenang bang, abang bisa tayamum. Sebentar ya, aku ambilkan tanah untuk tayamum. Tapi tanganku tidak bisa diusap pakai tayamum, karena ini sampai kemari penuh dengan kabel-kabel infus. Tenang, kita pakai tayamum mazhab Maliki. Kata Ustadz Somad, dia dulu belajar di Maroko, mazhabnya Maliki. Tayamum mazhab Maliki cuma sampai pergelangan tangan aja. Aku nggak bisa tayamum. Aku pun nggak bisa juga mentayamumkanmu, karena kita mazhab Syafi'i, nanti batal wudu. Anak kita bisa, tapi anak kita sakau mabuk, baru tobat tadi pagi bang. Ditayamumkannya, lalu kemudian dia pun sholat menghadap, akhirnya di belakang, kau, aku tetap makmummu walaupun kau sakit di rumah sakit bang. So sweet. Allahu Akbar. Menangis suaminya di ruang ICU, meleleh, meneteskan air mata. Kenapa? Karena waktu sehat tak pernah sholat. Kenapa Allah buat kita sakit? Karena kalau kita sehat kita sombong, kita angkuh. Ketika kita sakit mungkin air mata kita menetes. Ketika kita sedang diuji Allah dengan berbagai macam ujian, di situ sujud kita lebih lama. Kalau saya pribadi, apalah yang Ustaz rasakan dengan ujian-ujian dalam hidup? Kalau saya tidak diuji Allah, hidup saya tenang, nyaman, adem, tantram, kenyang, lenang, tenang, maka sujudnya sebentar, seperti stempel pos. Pernah Bapak melihat stempel pos? Tapi kalau diuji lama, terasa sujud itu begitu indah. Subhana rabbiyal a'la. Lain sujud kita tanggal 1 dengan tanggal 29. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa Allah taala menguji manusia? Supaya dia tidak sombong. Tapi Pak Ustadz enak. Ustadz pergi jalan ke Makassar, pergi ke Bulukumba, pergi ke Jeneponto, pergi ke Jakarta. Saya nggak bisa pergi kemana-mana Pak Ustadz. Kok kenapa tidak bisa pergi? Saya takut. Takut kenapa? Kening saya kena bisul Pak Ustadz. Jadi saya di rumah aja. Malu saya kalau keluar rumah. Enak Ustadz Somad. Ustadz nggak diuji. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari. Oh, kau sangka aku tidak diuji Allah? Aku dari tadi tidak duduk. Kenapa? Pantatku kena bisul. Kita ini semuanya, punggungku kena bisul. Kita ini semuanya ada ujiannya. Hanya saja kita merasa ujian orang lebih besar daripada ujian kita. Kita merasa kita tidak diuji. Kita merasa orang lain tidak diuji. Kenapa ujian ini ke saya saja? Padahal ujian ini semuanya luar biasa. Kenapa diuji? Karena Allah mau melihat siapa di antara kita ini. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata, kami beriman? Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Anak ujian, istri ujian, jabatan ujian. Yang lulus ujian tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. S1 skripsi 100 halaman. S2 tesis 200 halaman. Disertasi 300 halaman. Walaupun tidak semuanya aturannya begitu. Ujiannya juga macam-macam. Ujian S3 3 profesor, guru besar. Gak sama dengan S1, biasa saja. Guru besar itu gimana Pak Ustadz? Guru juga, cuman agak besar. Besar ilmunya maksud.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama, takut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua, wal ju', lapar. Saya tahu jamaah subuh ini lapar karena belum sarapan. Ada Pak Ustadz yang sarapan sebelum pengajian ini? Rupanya dia puasa sunnah. Yang puasa sunat Kamis, hari Kamis ini kan? Bagus. Kenapa kau puasa sunat hari Kamis? Karena pada hari Kamis diangkat amal. Wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Yang istiqomah puasa Kamis lanjutkan. Ustaz Somad cuma ceramah aja puasa-puasa. Dia sendiri nggak puasa. Saya musafir. Alasan aja loh. Bukan alasan. Ada itu aturannya bahwa kalau musafir laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa dalam keadaan musafir. Ada 1001 alasan kalau kau tidak mau puasa. Menjadi ustadz, berilmu, rajin pengajian, sekolah S1, S2, S3 itu mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Hati-hati. Setan sebelum kita belajar dia uji, jangan belajar, jangan belajar, jangan belajar. Setelah belajar dia uji, ilmu lah yang paling banyak, kau yang paling hebat, nama kau yang paling panjang. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Itu kalau dibuatkan kartu nama pakai karton. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau yang paling hebat Abdul Somad, kau duduk di atas kursi, semuanya di lantai. Maka ini saya duduk di atas kursi ini bukan permintaan saya. Saya duduk di atas supaya kameranya bisa melihat. Kalau saya duduk di bawah, kameranya mesti sujud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang pertama, yang kedua, lapar. Alhamdulillah, Makassar tidak lagi menderita kelaparan karena kita sudah diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu, bukan. Itu bukan pendusta agama. Lalu mereka itu siapa? Kafir. Bisa murtad dia kalau mengejek agama. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang membiarkan menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menyantuni anak fakir miskin. Alhamdulillah sampai juga ke Makassar orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Kami mau ngutip beras. Beras apa? Untuk fakir miskin anak yatim. Sebelum kau lahir aku sudah sedekah. Bagus, tapi sombongnya nggak bagus. Ada anak-anak muda bajunya paskas, pasukan amal soleh, mengumpulkan beras anak yatim fakir miskin. Nah ini baik-baik semua. Ustaz Somad, kita ini tausiah sampai jam berapa? Kita tausiah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, zikir sampai matahari terbit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tadi saya mulai jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 5 lewat 30. Berarti saya sudah 30 menit tausiah. Tapi yang Ustaz jelaskan baru 2. Betul, pertanyaannya banyak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu diuji dengan takut. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, susah, bangkrut, ditipu orang, kebakaran, kehilangan, kecurian, perampokan. Wal anfus, sakit, mati. Was samarat, paceklik, kering, gak hujan-hujan. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dia kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Mobil bukan punya kita,
rumah bukan punya kita, jabatan bukan punya kita, istri bukan punya kita, diambil Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman seperti orang tukang parkir. Yang paling ikhlas di dunia ini tukang parkir. Mobil mewah-mewah dikasih sama dia, dibawa orang, dia nggak marah. Maka berprinsiplah seperti orang tukang parkir, tidak pernah merasa memiliki. Ini mobil rumah Bapak semua. Tidak Pak Ustaz, ini titipan Allah. Tapi begitu hilang, nangisnya seminggu. Berarti tidak sesuai antara ucapan. Kemarin katanya ucapannya titipan Allah. Kalau memang tidak ada rasa memiliki, kenapa menangis meneteskan air mata? Lumrah manusia. Semakin besar rasa kepemilikanmu, semakin lama kau berduka ketika dia hilang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hampir tidak pernah terikat dengan manusia. Sayang dengan ayah, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Sayang dengan ibu, ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Sayang dengan kakek, datuknya meninggal, Abdul Muttalib. Sayang dengan paman, pamannya meninggal. Sayang dengan istri, Khadijah meninggal. Anak perempuannya 4, yang 3 meninggal ketika dia masih hidup. Cuman 1 yang hidup sampai dia meninggal. 6 bulan setelah dia meninggal, perempuan itu pun ikut meninggal, Fatimah, istri Sayyidina Ali. Allah mendidik Nabi Muhammad supaya tidak ada keterikatan dengan makhluk dan benda. Nabi Muhammad meninggal, tidak ada istana megah yang dia tinggalkan. Semua hartanya dia berikan fi sabilillah. Tapi Bapak jangan gara-gara ini nanti lalu semuanya datang ke yayasan Babus Salam. Semua harta saya serahkan fi sabilillah. Tak boleh. Harta yang boleh diserahkan hanya 1/3. Insya Allah setelah pengajian ini, bagi yang mau menyerahkan hartanya 1/3, serahkan ke yayasan Babus Salam. Ini tadi pertanyaan ini tebal, sudah diseleksi. Kalau dipeturutkan itu sampai menyambung ke kajian subuh kita. Saking habisnya kertas di Tanjung Gusta, sampai karton pun dipakai orang. Itulah. Kalau sesudah berwudu, kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudhu? Melap air wudhu hukumnya makruh, kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudhu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan, di asrama tak ada pemanas air, mau dimasak pakai gas mahal, berwuduklah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwuduk langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat, kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Harta yang boleh dihibahkan itu berapa dari harta yang kita punya? Hebat orang Tanjung Gusta ini. Nampaknya semua mau dikasihkannya ini. Waktu Nabi sedang membebaskan kota Makkah, ada sahabat Nabi itu yang sakit, dijenguk Nabi. Anaknya cuma 1 perempuan. Laki anak perempuannya ini menantunya kaya pula. Kata dia, semua hartaku mau kukasih untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kalau semua hartanya dia kasih ahli warisnya, nanti tak dapat. Kalau kau tak mau semua, ambil setengah 50%. Kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu 1/3, 1/3 diterima. Jadi kalau mau mengasih harta, kasih 1/3. Yang 6, kalau 1 miliar 333 juta. Yang 666 juta dibagikan ke ahli waris. Karena udah ada niat kalau dia mati nanti ahli waris tak dapat. Ada seorang laki-laki tak punya anak, hidup sebatang kara. Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hambamu, Kau yang menciptakannya,
kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya, illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah. Lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah. Karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Ya Allah, orang tuaku itu hamba Engkau, ciptaan Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena kita tak punya daya, tak punya upaya, la haula wala quwata illa billah. Apakah yang saya berikan doa itu diterima Allah SWT? Begitu bunyi doanya. Kalau selama ini doanya lain-lain, robah kepada yang tadi. Ayah dan emakku itu adalah hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah, ibadah praktis seperti sholat pada tahun ke-11, muamalah seperti piagam Madinah, maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam, terlihat keseimbangan. Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdhah dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdhah, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar. Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin, tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdhah yang murni, pure, original, dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya, faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kalau tak dibacakan berdosa. Ini serius nih, diketik, di print. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir, rentenir terlalu keren, lintah darat. Semua yang di air kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya tapi menawar. Maka bedanya
rentenir rentenir pula. Bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita, lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner, mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustadz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustadz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustadz cicil lah 10 bulan, sebulannya 1 juta. Boleh apa tak boleh? Gimana detailnya Pak Ustadz? Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko, Google, tulis di situ SOMADMOROCCO, Somad Maroko. Maroko bukan Maroko. Maroko tempat saya kuliah dulu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit, enter. Dapat tulisan Somad Maroko kredit. Dah tengok di baris bawah, jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta, boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari bahwa seorang muslim membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah. Di bank syariah akadnya adalah saya mau beli mobil, duit tak ada, maka saya datang ke bank, lalu bank kemudian membelikan mobil itu. Apakah akadnya itu dengan cara dia beli mobil lalu dia jual mobil, akadnya mobil dengan uang, atau dibeli taukil, atau akadnya kafalah. Jadi akadnya macam-macam, orang tak mengerti karena di fikih masjid sibuk dengan fikih toharoh, air suci mensucikan. Asik dibahas masalah khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah darah bisul, darah jerawat, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah nyamuk, macam-macam. Padahal muamalat ekonomi Islam ini penting. Jadi kesimpulannya, kalau dengan interaksi bank syariah, insya Allah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi dengan rentenir, dengan meminjamkan uang, bank berjalan berkeliling, riba menjerat leher, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang manusia ini menjadi makhluk yang konsumtif. Zaman dulu orang cukup punya sepatu cukup, sekarang punya sepatu mesti mahal. Zaman dulu orang punya jam cukup, sekarang jamnya mesti bermerek mahal. Padahal jam mahal sama jam murah kalau sudah habis baterai sama, mati juga. Dulu orang asal pakai baju cukup, sekarang orang pakai baju outfit, dia mesti berdiri mahal, style, gaya hidup naik gara-gara kehidupan yang konsumtif dengan medsos dan lain sebagainya. Maka iqna' bima qasamallahu lak,
takun aghnan nas, merasa cukup dengan pembagian Allah sehingga engkau menjadi orang yang berkecukupan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan hati kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Orang kalau sudah dicukupkan hartanya, dicukupkan makannya, tapi sibuk mencari yang haram, sesungguhnya itu hukuman. Hukuman bukan dalam bentuk penyakit, tapi hukuman dalam bentuk hawa nafsu yang tak pernah kering, yang tak pernah cukup. Makanya di antara doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Sudah tahu riba, sudah tahu haram, dikerjakannya juga tak ada manfaat ilmu. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan aku hati yang tak takut pada Allah. Sudah dikatakan haram, nanti bangkitnya macam orang kerasukan setan, doa tak dikabulkan Allah, darah dagingnya tempat api neraka, tak ada takutnya. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena hawa nafsu. Kenapa hawa nafsunya tak bisa terkendali? Karena tak ada rasa takut. Kenapa tak takut sama Allah? Karena ilmunya tak bermanfaat. Empat ini saling berkait. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Apa tanda ilmu bermanfaat? Hati takut. Apa tanda hati takut? Nafsu terkendali. Apa tanda nafsu terkendali? Doa terkabulkan. Empat-empatnya kita diselamatkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyah, untuk niat segala yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.